hari ini kita akan bicara tentang bagaimana krisis dan konversi ekonomi menghadapi COVID gitu. Dengan Om Doni, Om saya sendiri yang akan bicara soal ini. Dia memang sudah ahlinya dalam melihat analisis ekonomi dan bagaimana restructuring sistem gitu. Dan tapi kuncinya kita akan bicara lebih ke ekonomi mikro ya, yang ada gunanya secara praktis kepada kita yang mostly malas baca gitu ya. Karena emang sesuai dengan podcast ini dibuat untuk orang-orang yang malas baca, tapi ingin lebih berbuat aja gitu ya. Jadi ya kita akan membantu orang-orang untuk bisa tahu sebenarnya kita harusnya ngapain sih di masa ini gitu. Bagaimana kedepannya sih, proyeksi ke depan, dan bagaimana satu kita bertahan dan membuat orang lain bertahan dan membuat negara ini bertahan dengan tindakan-tindakan kita yang sepertinya kecil gitu ya, dalam kalau dilihat secara makro kecil, tapi sebenarnya sangat berimpact gitu ke masyarakat. Saya serahkan floor-nya ke Om Doni. Silakan Om Doni. Oke, kita akan bicara hari ini diskusi tentang pandemi COVID-19 dan ketahanan ekonomi kita. Dan di akhir juga kita akan membuat sebuah mind map pribadi yang menurut saya nanti akan sangat berguna ya. Jadi dalam diskusi, dalam menyikapi situasi saat ini. Yang pertama ini kita akan membahas nih apa sih pengaruh dari COVID-19 ini terhadap aspek kehidupan kita dalam bermasyarakat gitu dan sebagai individu juga yang tadi sudah disampaikan Bang Nosa. Jadi di sini ada responden pria dan wanita sampel size 2000 dilakukan oleh RB Consulting. Di sini bahwa aspek kehidupan yang terdampak secara negatif oleh COVID-19 itu 48% bagi pria dan 47% bagi wanita, bisa dilihat di sini. Negatif kehidupan sosialnya karena ada social distancing, physical distancing, ada lockdown, PSBB itu sesungguhnya juga lockdown karena sudah dari kemarin kita melihat banyak berduyun-duyun, berlomba-lomba pulang juga karena memang sudah tidak ada pekerjaan lagi dan sebagainya. Situasinya sangat menyedihkan ya sebenarnya. Cuman apa boleh buat, kita hadapi juga demi keberlangsungan hidup kita sendiri gitu ya. Jadi tiap orang juga memiliki ada ancaman wabah seperti ini. Dan yang merasa karir pekerjaannya juga terdampak secara negatif 45%. Ya dari responden, jadi setengahnya ini merasa kehidupan sosialnya sangat terganggu, karir pekerjaannya sangat terganggu, apalagi rencana liburan, rencana mudik dan sebagainya, wisata bahkan sekarang sudah dilarang, kehidupan agamanya juga terganggu ya, biasa berjamaah dan tidak bisa, kebiasaan belanjanya juga terganggu karena keterbatasan sosial ya untuk pergi, waktu luangnya juga, usahanya juga, pelajaran, pendidikan, kehidupan berkeluarga, hobi terganggu, dan mood dan emosi juga ada yang terganggu sebagian kecil 10% ya, dan hubungan dengan pasangan juga terganggu karena daya gerak juga terbatas begitu. Sehingga hal ini kita sama-sama setuju bahwa hal ini berkembang menjadi krisis multidimensi. Jadi perubahan sosial, alokasi sumber daya juga berubah, masalah kesehatan jelas dengan adanya coronavirus ini, juga pertumbuhan ekonomi dan dampak industrial bagi perusahaan-perusahaan. Jadi untuk perubahan sosial itu dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, PSBB, lockdown, social distancing, merubah perilaku sosial kita, dan juga alokasi sumber dayanya kita arahkan pada kesehatan semua. Ada kekurangan di situ, peralatan kesehatan, alat pelindung diri, masker, sanitizer, bahkan di rumah sakit juga ventilatornya juga sangat kekurangan. Masalah kesehatan ini karena kecepatan penyebaran virus corona ini yang melampaui penyakit lainnya, bahkan penyakit lainnya menjadi kurang memperoleh prioritas, walaupun sebenarnya banyak yang mengidap penyakit lainnya dibandingkan coronavirus kan. Pertumbuhan ekonomi jelas menjadi terkoreksi, nanti kita akan lihat produktivitas menurun, daya beli menurun, dan ini demand konsumer juga menurun, permintaan
beberapa industri menurun, gelombang PHK terjadi di berbagai sektor. Tadi malam juga kalau kita melihat di CNN di Amerika, hanya dalam 5 minggu pengangguran resmi yang mengajukan menganggur itu sudah 26,5 juta orang Amerika. Bayangkan negara maju seperti itu. Dan kita juga menyusul ya, banyak sekali berita-berita tentang itu, bisa dicek. Kita juga selalu ada update harian, ini per kemarin jam 12 selalu ada kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 7.700, sekarang 8.000 lebih ya per 24 April. Yang meninggal juga banyak, cuman yang sembuh juga banyak hari ini, 1000-an. Tetapi terus-menerus ini membombardir kehidupan kita, sehingga selalu ada kasus positif, selalu ada yang sehat dan yang meninggal, sedangkan juga jumlah yang dites masih sedikit sekali. Sedangkan di Amerika sudah jutaan orang, kita masih sangat sedikit sekali. Dan ini sesungguhnya juga salah satu tolok ukur kebenaran data yang terkena penyakit. Jadi kita memang sebaiknya menganggap di luaran sana banyak orang dalam pantauan ya penyakit, sehingga kita untuk mewaspadai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Walaupun kita ini hanya dari berita saja, tetapi ini angka-angka ini baik sekali. Ini dari Dana Reksa Sekuritas, mohon maaf saya tidak tampilkan sumbernya. Itu sekarang bergerak ke shifting keluar Jakarta. Jadi Jakarta makin mendekatin akhir bulan ini, minggu ketiga, dari 70% minggu ketiga bulan Maret, sebulan kemudian ini hanya 48% yang Jakarta dari 100% yang positif confirm case COVID-19. Dan sedangkan ke daerah-daerah lain itu makin meningkat selebihnya. Jadi penyebarannya sudah mulai meluas, dan ini berarti akan ada kecenderungan berlangsung terus ya kawan-kawan, sehingga bisa dilihat di sini. Pertanyaan yang paling sering atau ada di benak kita adalah sampai kapan COVID-19 ini berlangsung? Kita sudah dinyatakan darurat corona, kita sudah dilarang pulang kampung, dilarang mudik, dan sebagainya. Dan data terus, grafik itu menunjukkan peningkatan terus. Bahkan ada beberapa, ini IPB saya tidak masukkan, tapi dari ITB itu melandai sampai angka 8.000, padahal sekarang sudah lebih. Ini juga dikatakan ini sudah melandai, padahal ini masih steeper ya, belum ada flattingnya gitu, masih tajam. UGM apalagi maksimal 6.000, sekarang sudah lebih, jadi tidak tepat karena ini prediksi UI dia berskenario, tapi UI dari sudut waktu agak lebih longgar, jadi masih menyatakan bahwa sampai Juli Agustus kita masih akan namun kalau dari pemerintah memang dari BNPB itu pandemi di Indonesia COVID-19 95 ribuan case-nya, nanti 100 ribuan, dan puncaknya di akhir Mei, begitu penjelasan dari pemerintah. Dan dari Presiden Jokowi sendiri itu mengancang-ancang titik tolaknya sampai akhir tahun. Jadi kita menganggap juga bahwa kita harus memiliki, nanti juga ada beberapa survei juga dari dibandingkan prediksi para ahli tentang sampai kapan, bahwa ini adalah siklus pandemi global setiap abad, selalu ada dan banyak sekali. Ini kalau kita lihat dulu di Spanish flu tahun 1918 sampai 1919, dia juga berdurasi setahun, dan itu sangat menelan korban banyak sekali pada saat itu. Flu Spanyol disebut Spanish flu, dan saat ini mungkin ditengarai sebagai flu termasuk jenis H1N1, flu burung, dan itu telah menelan korban 25 juta sampai 50 juta orang, dan di Indonesia juga ada. Saya sudah membaca sejarahnya. Kenapa dikatakan Spanish flu juga belum jelas, karena juga yang terjangkit banyak sekali non Spanyol ya. Dan berita-beritanya juga kalau kita lihat dari sejarah sama, semua harus menggunakan masker, ada berbagai buku kajian,
Bahkan ini ada orang yang ingin menaik kendaraan umum, tram, nggak pakai masker ditolak begitu. Lalu juga dilarang bersin dan sebagainya, harus pakai masker. Dan juga ada juga bahkan di New Zealand sendiri, bahwa walaupun untuk COVID-19 itu kecil, tapi di sini bahkan ada memoriam yang 4.000 orang meninggal begitu di sini. Itu New Zealand, Bayang. Jadi memang kita ini sedang melewati krisis wabah abad ya, 100 tahunan, sehingga apabila kita dapat melewati krisis ini, kita tidak termasuk yang menjadi korban begitu, maka kita bisa belajar dari sini juga gitu ya, seperti itu doa kita. Dan statistik juga sudah berjalan di sana, di berbagai negara, New York, London, Paris, Berlin, ini sudah menjadi pandemi global, tingkat kematian tinggi, sehingga kita tetap berasumsi bahwa kita harus memiliki daya tahan sepanjang tahun 2020 ini, yaitu setahun. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa jauh pengaruh COVID-19 ini terhadap kegiatan sosial ekonomi kita? Kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku berbagai tingkatan ekonomi masyarakat kelas menengah, kelas bawah, nanti kita lihat juga, dan bagaimana menyikapi dan upaya kita untuk memiliki daya tahan dan sustainabilitas ekonomi dalam jangka panjang, dan kira-kira trennya ini kemana, bagaimana kita menyikapinya, itu lebih penting ya. Jadi kita akan diskusikan pada sore hari ini. Pengaruh COVID-19 sekarang terhadap kegiatan sosial ekonomi kita. Ini kita bagi 3 besar, dan juga nanti kita akan lihat data-datanya. Jadi kita akan mencermati data-data hasil berbagai penelitian yang semakin berkembang nowadays ya, terus mengenai COVID-19. Kita produktivitas jelas menurun. Dengan adanya social distancing itu mempersempit ruang sosial kita, membatasi konversi sumber daya menjadi aset itu terbatas karena pergerakan kita juga terbatas. Demand menurun, baik yang non kesehatan terutama, nanti akan kita lihat beberapa tetap, bahkan demand untuk alat-alat kesehatan tentu saja naik ya. Sehingga investasi dalam kondisi ketidakpastian, laba ekonomi juga turun. Ini mengganggu paradigma industri structure, conduct, dan performance. Ini dalam pengertian bisnis mikro adalah bahwa setiap perusahaan itu memiliki struktur industrinya. Biasanya ada 10 perusahaan besar rata-rata gitu di dalam sebuah industri, entah itu industri televisi, misalnya industri otomotif, kita bisa melihat 10 merek besar saja, tidak lebih, industri pesawat terbang dan sebagainya, itu semuanya tidak lebih dari 10, logistik, industri, bahkan yang kelihatannya terfragmented seperti perbankan, itu juga yang besar-besar hanya tidak lebih dari 10, katakanlah bank-bank BUMN, bank-bank swasta, sehingga ini terganggu dengan keberlanjutan investasi dan juga ukuran demand-nya. Dan permintaan menurun ini tentunya sangat mengganggu likuiditas mereka. Bahkan terakhir juga kemarin saya mendengar berita juga bahwa PLN saja mengajukan untuk merestruktur hutangnya untuk menunda pembayaran hutangnya sebesar 45 triliun begitu ya. Dan itu perusahaan-perusahaan besar, bagaimana juga perusahaan-perusahaan kecil. Pengangguran juga meningkat karena ada penurunan permintaan ini, pertumbuhan ekonomi tentu saja melambat. Ini saya sampaikan juga bagaimana perilaku konsumen dari pengaruh COVID-19 ini. Ini ada studi dari McKinsey. Kita lihat dari McKinsey menyatakan walaupun begini, tetapi ini per tanggal minggu pertama April ya, dari Maret sampai April. Jadi konsumen masih optimis di Indonesia bahwa ini akan segera dalam 2 atau 3 bulan itu akan rebound, akan kembali baik dalam 2-3 bulan. Tapi yang optimis itu hanya 50%-an. Kita nggak tahu nanti perkembangan ke sini, apalagi nanti bulan Mei, apakah masih ada optimisme 50% seperti ini. Yang tidak pasti, yang tidak yakin, unsure, ini ekonomi akan berdampak tidak kembali lagi dan cenderung
menurun itu juga sekitar 45%-an. Sedangkan yang sangat pesimis bahwa COVID-19 ini akan melemahkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, itu ada sekitar 6%-an begitu. Dan kita akan lihat lagi nanti perkembangan dari ini. Lalu perilaku konsumen di Indonesia ini juga tentunya kekhawatiran soal pekerjaan. Mereka khawatir sekali. Yang gambar biru di sini prosentasenya adalah yang sangat meyakini bahwa COVID-19 ini berimbas secara negatif terhadap mereka. Jadi pertama adalah kesehatan saya dan keluarga saya dan teman-teman saya ini sangat berdampak negatif dengan adanya COVID-19 ini, itu sebanyak 27%. Tapi 30% yang diwarnai hitam itu masih tidak setuju. Artinya tidak yakin juga bahwa hal ini akan mengganggu, berdampak secara negatif bagi mereka gitu. Kemampuan bekerja saya menurun dengan adanya COVID-19 ini, yang meyakini itu hampir setengahnya. Yang setengahnya lagi juga tidak antara setuju dan tidak setuju gitu. Kemampuan saya untuk secara finansial memenuhi kebutuhan saya dengan adanya COVID-19 ini juga sangat menurun, sangat terdampak, yaitu 52% orang yang disurvei seperti ini dari McKinsey Company surveinya. Dan yang dalam garis merah ini adalah yang paling penting untuk perilaku konsumen, bagaimana kita menyikapinya tentang konsumen bagi para UKM maupun kita sebagai produsen, bahwa I'm cutting back on my spending, saya akan memotong anggaran saya, pengeluaran saya akan saya hemat, itu 62%. Pekerjaan saya merasakan kurang aman karena adanya coronavirus ini, itu 64%. Dan ketidakpastian tentang ekonomi itu menghalangi saya untuk berbelanja atau berinvestasi yang saya ingin lakukan, itu sebesar 64%. Dan yang paling juga menjadi rasional adalah dengan adanya situasi ekonomi seperti ini dan keadaan seperti ini keuangan saya, maka saya harus hati-hati untuk mengeluarkan keuangan saya. Nah ini sebanyak 83%, sehingga demand tentu saja makin menurun dengan kepercayaan ini. Tetapi ini perilaku tentang pemasukan dan pengeluaran, di mana di samping kebanyakan konsumen itu berharap pendapatan dan dia berprediksi pendapatan dan penghematannya itu menurun, kebanyakan masih mengantisipasi peningkatan di kecenderungan belanja. Jadi kalau dilihat dari ini pendapatan rumah tangga itu kecenderungannya 2 minggu ke depan sejak April, ya bulan April inilah hari ini, itu yang ada meningkatkan banyak meningkatkan itu 10%, 32% itu sama saja, yang biru itu meningkat, yang hitam itu menurun. Dan kecenderungannya memang mengurangi, tetapi pendapatannya berkurang, tetapi dalam pembelanjaan masih tetap sama, masih tidak terlalu banyak turun, 63%, 59%, 52% orang untuk berbelanja. Dan untuk untuk agak berhemat ya masih sedikit. Kalau tadi pendapatan terasa berkurang itu 58%, tapi masih ada spending di sana. Saving hanya sedikit saja. Ini pola konsumsi dari pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang kita lihat juga dari adanya penurunan permintaan dari berbagai produk ya, kecuali masih dalam hal makanan, barang-barang rumah tangga, dan juga at home entertainment ya. Jadi seperti kita mau melihat televisi atau video game gitu kan. Yang merah ini sekali lagi menunjukkan peningkatan, yang hitam itu menunjukkan penurunan,
Yang abu-abu, yang tidak hitam, tidak biru adalah sama saja. Jadi yang paling turun ini adalah pojok kanan bawah ya, kanan bawah itu jadi tour and travel jelas, penerbangan internasional, apalagi kita sudah menyetop seluruh Indonesia tidak ada penerbangan domestik pun gitu kan. Hotel langsung drop 88% penurunannya. Domestic flight bahkan sekarang sebenarnya sudah hampir 90%-an mungkin itu, karena sudah memang di stop kecuali untuk logistik. Yang masih tinggi permintaannya adalah household supplies ya, barang-barang rumah tangga. Personal care produk masih 32% di kiri bawah itu ya. Kalau untuk seperti makanan, groceries, snacks itu masih. Tobacco turun jelas, orang memikirkan kesehatan. Dan entertain kanan atas, entertain at home masih meningkat 45%. Dan perilaku konsumen di Indonesia ini, bagaimana kecenderungan mereka menghabiskan waktu. Untuk reading news online masih tinggi 61%. Video konten mengisi untuk YouTube dan sebagainya tinggi, sosial media tinggi, texting tinggi. Yang sangat yang berkurang memang mulai dengan ya bekerja, tentunya banyak work at home berkurang, dan juga yang paling ini membaca surat kabar cetak sangat kurang. Lebih dari 80% penduduk Indonesia percaya bahwa COVID-19 akan berpengaruh ya, berdampak terhadap kebiasaan harian dan keuangan lebih dari 2 bulan. Jadi 84% dari responden meyakini bahwa keuangan mereka akan berdampak lebih dari 2 bulan dengan adanya situasi seperti ini. Itu tentang durasinya ya. Lalu apa yang menjadi prioritas dari konsumen Indonesia? 61% dari penduduk Indonesia sangat atau ekstrim, sangat-sangat gitu, concern tentang kesehatan publik, sehingga kecenderungannya mereka sangat concern tentang keseluruhan layanan kesehatan, tentang keselamatan diri dan keluarganya, untuk menjaga keluarganya. Hal-hal seperti ini bersifat kesehatan semuanya ini sangat menjadi concern utama. Yang paling bawah kurang concernnya, apakah itu travel plans-nya atau upcoming events-nya. Jadi lalu kita lihat sebenarnya itu dari sudut perilaku konsumen. Bagaimana sih? Lalu dari sudut perilaku berbagai tingkatan ekonomi masyarakat pengaruhnya COVID-19 ini. Menurut World Bank itu kita memiliki sebenarnya 3 saja tingkatan: upper class, middle class, dan miskin ya, penduduk kaya, menengah, dan miskin. Tetapi di antara menengah ini, nah ini agak tricky. Di antara yang penduduk menengah ini kita bagi 3 lagi. Middle class, aspiring middle class, calon untuk jadi middle class beneran gitu ya. Jadi ini aspiring middle class ini masih setengah middle class karena bisa menjadi vulnerable. Kalau vulnerable itu bisa langsung jatuh miskin. Dia hanya 1-1,5 kali di atas garis kemiskinan. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa orang-orang kelas menengah itu adalah orang-orang yang kurang dari 10% kemungkinannya untuk menjadi miskin atau vulnerable di masa yang akan datang dengan konsumsi mereka saat ini. Nah, definisi untuk miskin adalah di bawah garis kemiskinan. Orang-orang yang berada hidup di bawah garis kemiskinan itu yang tiap bulannya menerima per orang ya di keluarga tidak lebih dari 355.000 lah gitu, atau $2,2 gitu per bulan. Itu di bawah garis kemiskinan. Kalau yang vulnerable, rentan, ringkih, itu di atas 10% kemungkinannya akan menjadi miskin tahun depan. Itu adalah 350.000 sampai 532.000. Itu jadi 1-1,5 kali poverty line ya di atas garis kemiskinan. Sedangkan yang aspiring middle class itu ya calon
middle class, calon kelas menengah, itu tetap masih di bawah 10% kemungkinan mereka akan jadi miskin tahun depan, tetapi lebih dari 10% kemungkinannya mereka menjadi vulnerable. Sebenarnya kalau saya nggak tahu, tetapi kalau kita melihat tergantung dari ini masyarakat perkotaan atau pedesaan, kalau masyarakat perkotaan vulnerable udah termasuk poor ya, miskin. Nah itu per orang per bulan dari 500 sampai 1 juta itu aspiring middle class. Jadi kalau misalnya 1,2 juta ya per bulan. Jadi kalau misalnya ada karyawan dia punya gaji UMR gitu, misalnya katakanlah 3 juta dan dia sudah menikah, dia termasuk aspiring middle class, tetapi belum middle class. Sedangkan kalau middle class atau yang kita singkat MC itu adalah dalam pengertian kurang dari 10% kemungkinannya akan menjadi miskin atau vulnerable di tahun depan ya, dengan nilai penghasilannya 3,5 sampai 17 kali poverty line ya, 17 kali di atas garis kemiskinan. Yaitu pendapatannya antara 1,2 sampai 6 juta per orang per bulan. Jadi kalau seseorang karyawan memiliki gaji 10 juta dan dia sudah suami istri, dia dikatakan middle class. Dia punya gaji 6 juta misalnya gitu, dia sendirian, dia sudah dikatakan middle class. Itu ukurannya masih 6 jutaan. Dan di sini sebenarnya ada dibagi juga oleh World Bank, sebenarnya tergantung dari negaranya juga. Ada middle class 1, ada middle class 2. Middle class 1 itu yang punya penghasilan 1,2 sampai dengan 3,2 juta per bulan. Itu middle class 1. Middle class 2 adalah yang memiliki penghasilan antara 3,2 juta sampai 6 juta, itu middle class kedua, lebih besar dari middle class 1. Jadi middle class 1 di atas AMC, aspiring middle class. Sedangkan yang disebut dengan upper class itu 17 kali poverty line. Dia berarti sudah memiliki kemampuan untuk tidak sekedar sandang pangan papan gitu, tetapi dia bisa untuk mengkonsumsi barang-barang non basic ya, nah, gitu. Jadi untuk barang lux atau untuk rekreasi gitu. Itu kalau 6 juta per orang per bulan. Bagaimana Indonesia sampai dengan terjadinya krisis ini kalau kita lihat, tapi ini datanya bahkan dari tahun 2016 mungkin lebih atau ajak gitu ya. Itu sangat meningkat di Indonesia. Middle class itu ada 52 juta orang. Sementara aspiring middle class yang tadi nilainya itu sekitar 500 sampai 1 juta itu per orang per bulan, itu 115 juta orang. Selebihnya miskin. Kita lihat sekarang perilaku berbagai tingkatan ekonomi masyarakat ya. Bahwa middle class ini merupakan yang sangat cepat perkembangannya di Indonesia, populasinya. Dia ekspansinya 10% per tahun dan 38 juta sekarang di antara tahun 2002 sampai 2016 pertumbuhannya, dan mencerminkan 20% dari populasi penduduk Indonesia. Kita bisa lihat di sini yang gambar arsiran seperti tanda sama dengan adalah middle class, yang di bawah di arsiran putih sama dengan itu yang arsirannya agak acak-acakan ini aspiring middle class, dan yang arsirannya halus merah di bawahnya aspiring middle class adalah vulnerable, dan yang poor penduduk miskin adalah yang arsirannya titik-titik di bawah, paling bawah. Kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2002 sampai 2016 menurut World Bank ini dari berbagai survei yang telah dilakukannya, itu ada kecenderungan peningkatan middle class dan peningkatan middle class terutama, sedangkan aspiring middle class ajak, dan penurunan kemiskinan, poor dan vulnerable semakin lama semakin turun. Nah,
Dengan adanya pengaruh COVID-19 ini, kita bisa lihat catatan World Bank ini persis sebelum merebaknya outbreak of COVID-19 di Indonesia, itu selama 50 tahun terakhir Indonesia mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata 5,6 secara rata-rata dalam PDB. Sehingga mereka yang miskin pada tahun 93, 80% dari mereka tidak lagi miskin di tahun 2014. Jadi kemajuan besar telah dibuat. Kelas menengah telah tumbuh lebih cepat daripada kelompok lain. Sekarang ada setidaknya 52 juta orang yang secara ekonomi aman, dan satu dari setiap 5 orang Indonesia itu termasuk dalam kelas menengah ini. Tidak miskin lah gitu ya. Kelas menengah telah menjadi pendorong utama karena konsumsi kelompok ini tumbuh 12% setiap tahun. Oleh karena itu bisa dibayangkan dengan besarnya daya beli yang dimiliki Indonesia, berbagai produk luar negeri dengan sangat ekspansif berkembang di Indonesia gitu. Dan ini memperluas ukuran populasi kelas menengah sangat penting, membuka potensi pembangunan Indonesia, mendorong negara ini ke status negara penghasilan tinggi apabila dipertahankan dan meningkat terus. Selama 20 tahun terakhir, mayoritas orang miskin dan rentan telah keluar dari kemiskinan dan masuk ke kelas menengah, di mana ada sekitar 115 juta orang yang masuk dalam kategori calon kelas menengah. Calon ini masih calon ya, aspiring middle class. Nah, cuma untuk akan meningkatkan kelas menengah, mempertahankan bahkan supaya menjadi bertambah banyak orang-orang kelas menengah di Indonesia, ada priority site yang dibutuhkan di sini. Prasyaratnya yaitu perlu Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan menengah. Oleh karena itu di kabinet Indonesia sekarang juga kan sangat difokuskan seperti itu. Dan nah ini yang paling penting dengan COVID-19, dapatkan cakupan kesehatan universal. Ini dibuat padahal sebelum merebaknya coronavirus di Indonesia. Kesehatan universal untuk memberi warga perlindungan dari guncangan kesehatan. Nah, sehingga bisa dibayangkan bahwa jika virus corona ini pengembangannya sangat ekspansif, ini sangat mengganggu para kelas menengah untuk bertahan hidup di tahun selanjutnya, gitu. Untuk mempertahankan kelasnya gitu. Dan oleh karena itu juga persyaratannya adalah administrasi pajak yang baik sehingga dapat membuat lebih capable kelas menengah dalam berusaha dan berproduksi, memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, dan juga perlunya reformasi untuk kontrak sosial baru, mengikat warga negara semakin makmur dalam pengaturan yang menguntungkan ya, supaya melalui pekerjaan yang lebih baik, ketahanan ekonomi melalui perlindungan social safety net yang baik, dan sehingga dia dapat memberi kontribusi pajak ya kepada negara. Dan ini nanti kita lihat bahwa banyak di antara middle class juga adalah pegawai kontrak, terutama kalau untuk milenial dia termasuk dalam gig ekonomi, kalau dia juga tidak termasuk dalam kontrak, dalam online bisnis dan dalam industri 4.0, banyak di antara mereka juga yang masuk menjadi tenaga outsourcing dan sebagainya yang katakanlah bisa mencapai pendapatan minimal UMR ya. Nah, sekarang kita lihat gambaran porsi konsumsi rumah tangga nasional. Ini konsumsinya ini walaupun kelas menengah itu hanya 20% dari populasi, tetapi ia telah middle class ini setengah dari konsumsi nasional yang diindikannya. Dari tahun 2002 sampai 2016 itu porsi konsumsi rumah tangga nasional itu dipenuhin oleh kelas menengah ini yang garis tahu dengan ini. Nah, gambaran pola konsumsinya, kalau tadi besaran konsumsi itu adalah terutama kalau untuk poor
memang paling besar dari 100%, itu yang titik-titik ini, titik-titik putih sebelah kanan itu adalah untuk kebutuhan makan. Yang kedua setelah makan adalah kebutuhan rumah ya, entah itu nyicil rumah, kontrak rumah dan sebagainya ya. Lalu setelah itu yang ketiga adalah yang ini polanya guratan putih ini adalah kesehatan, sampingnya education, pendidikan, dan setelah pendidikan samping sebelah kirinya lagi barang dan jasa lain-lain, baru setelah itu pakaian, juga peralatan rumah tangga yang tidak termasuk dengan ini kendaraan, baru sampingnya lagi kendaraan yang garis-garis halus, dan juga asuransi, dan yang paling kiri adalah entertainment. Tentunya untuk kelas PUR itu hanya sampai di tax insurance saja sedikit. Untuk kelas vulnerable itu masih ada entertainment-nya. Dan semakin kaya seseorang, makin proporsi penghasilannya hanya sedikit saja untuk makan ya. Kalau rumah tetap sama, dan untuk kesehatan lebih besar gitu. Dan ini dari sini kita bisa melihat bahwa karena ini dari perhitungan sumbernya dari Susenas dan World Bank, sehingga ini bisa kita lihat bahwa memang sangat kecenderungan pasar untuk middle class 1, middle class 2, dan AMC ini aspiring middle class ini sangat besar untuk berbagai kebutuhan seperti telekomunikasi dan sebagainya. Kalau kita lihat juga kebutuhan setelah makan, rumah, kesehatan, pendidikan, memang sebagian daripada belanjanya kebanyakan juga untuk barang dan jasa. Barang dan jasa termasuk untuk telekomunikasi ya. Nah, kebanyakan mereka middle class ini yang besarnya paling besar justru gitu ya penduduknya, dan dengan aspiring middle class itu berada di perkotaan. Jadi urban yang sebelah kiri yang merah, yang kanan rural di sebelah kanan. Yang untuk middle class yang paling atas 46 juta ada di perkotaan, 13 juta di desa. Calon kelas menengah itu aspiring middle class 52 juta itu di perkotaan, 60 juta di desa, sama mereka sama-sama ininya. Tapi jadi betapa middle class itu banyak di perkotaan, hampir 4 kali 3,5 sampai 4 kali lipat dari yang ada di perkotaan. Ada yang dari yang di pedesaan gitu. Sedangkan penduduk miskin di desa ada 17 juta, di kota ada 10 juta. Yang termasuk urban poor society ini yang 10 juta. Dan yang vulnerable juga begitu. 27 juta ada di kota, 34 juta ada di desa. Nah, bagaimana pengaruhnya dengan adanya COVID-19 ini? Pasti pemerintah sudah memikirkan itu, sudah banyak sekali buku panduan yang saya terima dan saya lihat, bahwa untuk poor, vulnerable, dan aspiring middle class itu pasti membutuhkan bantuan sosial karena terjadi penurunan sumber dayanya, sumber daya yang mereka miliki dan yang mereka butuhkan. Jadi semakin panjang COVID-19 ini, semakin turun sumber dayanya dia, dan mereka membutuhkan CSR dari perusahaan-perusahaannya, mereka membutuhkan program keluarga harapan, mereka membutuhkan bantuan langsung tunai, subsidi, dan sebagainya. Nah, semakin lama durasi COVID-19, maka middle class 1 tadi dan middle class 2 yang lebih tinggi, yang sampai 6 juta per bulan itu, dia akan semakin vulnerable. Apalagi yang biasa memperoleh hanya sekedar UMR dan sekarang terkena dampak PHK atau dirumahkan, semakin lama COVID-19 ini dia akan rentan menuju aspiring middle class dan vulnerable. Nah, biasanya yang middle class kedua itu yang lebih sekedar dari UMR, jadi dia bukan buruh, tetapi dia memang punya kompetensi untuk melakukan sesuatu, dia punya kapabilitas, punya keahlian tertentu, dia bisa stuck in the middle class itu. Dia bingung dan mencari cara selalu ini. Cuman yang sangat rentan nanti ke miskin yang MC1 tadi. Sedangkan upper class itu dalam kondisi ketidakpastian. Dia sumber daya tidak berkurang, tapi tidak melakukan investasi,
tabungan juga tidak terlalu bagus pasar keuangan, sehingga mereka dalam the nature of man dalam ilmu keuangan itu biasa menerapkan resourceful evaluator maximizer model. Dia model apa yang paling baik sekarang? Saya harus beli apa? Terutama kesehatan dia utamakan gitu-gitu. Tapi dia tetap saja tidak melakukan investasi karena untuk melakukan investment under uncertainty adalah sesuatu yang tidak disukain. Orang biasanya sukanya yang pasti-pasti. Kalau saya misalnya membeli reksadana akan memperoleh penghasilan 12% misalnya setahun dan sebagainya. Membuka deposito akan dapat sekian. Sehingga kalau untuk usaha dan sebagainya ini dalam situasi yang tidak pasti. Sehingga untuk menumbuhkan resource sumber daya itu perlu ada konversi dan sustainability. Yang dalam hal ini inilah yang akan menjadi pengaruh terbesar dari COVID-19. Kira-kira begitu gambaran ininya. Dan tentunya di Indonesia akan sangat besar pengaruh ini karena Gojek itu dia melibatkan dia katakan 60% peningkatan dari sumber banyak sekali. Dan the gig economy ini termasuk para kontrak-kontrak itu ya seperti Gojek, Grab dan sebagainya. Itu meningkat pesat sekali datanya. Dan ini akan sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Sehingga kita tanpa perlu panjang lebar melihat situasi ekonomi tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Di dunia juga begitu. Jadi ini sekedar gambaran saja dari berbagai survei McKinsey, Booz & Co, dan EY. Ini McKinsey bahwa across regions ini yang kalau sebelah kanan adalah yang membaik, sebelah kiri yang memburuk, dan yang nggak berubah itu yang tengah 6, 8 itu. Kita lihat bahwa Amerika memburuk 40 setengahnya gitu kan. Cina hanya 31% memburuk gitu kan. Ini untuk home economies, jadi prospeknya untuk ekonomi rumah tangga mereka. Asia Pasifik 66% memburuk, bahkan yang paling berat adalah di Amerika Latin 86%, belanjanya sangat terganggu perekonomian dunia dengan adanya COVID-19. Dan ini dari survei yang ada juga terhadap ekonomi rumah tangga ini sama seperti tadi, makin memburuk 86% di Latin Amerika, di Asia Pasifik kita 66%, ini sama seperti tadi terhadap ekonomi rumah tangga. Saudara-saudara, teman-teman masih ingat Pak Harto, Bapak Pembangunan Indonesia. Bapak kita ini dulu seringkali berbicara tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Dia ukur dengan GBHN dan sebagainya, yang sekarang sudah tidak ada GBHN dan sebagainya untuk rencana jangka panjang. Growth strateginya kita bisa melihat juga, cuman ini terjemahan dari saya di bawahnya. Pertama adalah membangun kapasitas produksi pribadi, masyarakat gitu ya. Kedua, dalam kondisi COVID-19, ini adalah polanya, membangun ketahanan daya tahan ini, kita harus fokus pada saat ini. Jadi kita memprioritaskan dari sudut timeline juga saat ini. Jadi kita kembali lagi, kalau capacity building tadi memanfaatkan sumber daya yang ada, jadi kita tidak mungkin melakukan investasi dalam ketidakpastian. Kesehatan menjadi aset yang utama, jadi bukan aset fisik, bukan infrastruktur, tapi benar-benar kesehatan kita, semangat kita, dan kita menjadi confident, istilah di baru-baru ini di barat ya, bukan covidiot gitu, agak kasar. Covidiot itu orang yang ignorance terhadap outbreak dari coronavirus dengan tidak ada kepentingannya tapi keluar rumah dan sebagainya sehingga menularkan dan sebagainya. Tapi confident adalah orang yang terjaga bahwa di sana ada virus, kita tidak dekat-dekat dengan itu, tapi terus kita mengalihkan fokus kita kemana begitu. Dan tetap berkomitmen pada produktivitas. Jadi fase 2-nya kita fokus pada saat ini, kita ekspektasinya selalu positif, kita jalin tetap value networking,
dan integrasi dengan perkembangan sekarang, tapi kita tetap membuat rencana secara fleksibel, inovatif, dan adaptif. Artinya kita adaptif walaupun working from home, kita adaptif walaupun tidak mudik gitu. Kita adaptif terhadap situasi berkembang. Jadi tidak semata-mata pesimis, tapi kita mengikuti berita-berita, kita mengikuti tren, dan kita bagaimana kita mengubahnya. Nah, pengubahan konversi itu di dalam personal sustainability development. Jadi sustainability development itu secara personal saat ini kita fokus di present itu akan menumbuhkan masing-masing individu semakin memiliki capacity. Mengubah aset pribadi menjadi produktivitas, mengubah tujuan pribadi dan sosial menjadi komitmen, mengubah fokus menjadi values, mengubah pertumbuhan menjadi pengembangan saat ini. Nah, sustainability development itulah yang kadang-kadang kita teringat dengan Bapak Pembangunan yang tadi, Pak Soeharto, karena beliau menekankan sustainability development dengan keseragaman. Memang kita banyak di satu pihak pembangunan ekonomi ada keberlanjutan kepastiannya, di lain pihak mungkin ada tekanan untuk lebih keterbukaan dan demokratisasi. Nah, namun arah daripada keseragaman itu menjadi sebuah komitmen sosial. Jadi ada konversi tujuan pribadi dan sosial menjadi komitmen bersama. Lalu mengubah aset menjadi produktivitas, tujuan komitmen, fokus menjadi nilai-nilai bersama, dan mengubah pertumbuhan menjadi pengembangan saat ini. Jadi walaupun kita memiliki prediksi-prediksi yang akan datang dengan ketidakpastian yang menyertainya, namun kita fokus on the present gitu. Nah, Mike, untuk itu kita perlu sebuah peta, yaitu solusi mind map dari sustainability yang kita tahu bagaimana sih kondisinya seperti ini. Dan dalam ilmu bisnis, manajemen, penurunan dari ekonomi mikro tadi yang kita lihat, tata kelola dan pengendalian perusahaan, ini mind map-nya ada tentunya kita lihat petanya, we are here itu yang merah seperti bundelan Google Map, dan itu kita bisa value of the firm yang akan menjadi tujuan akhir kita nanti meningkatkan nilai perusahaan baik dari harga saham maupun dari pertumbuhan laba dan sebagainya yang dicerminkan dari situ. Corporate asset yang perlu ditumbuhkan, untuk itu perlunya corporate planning. Kita membacanya ini secara arah jarum jam. Kita perlu meningkatkan nilai-nilai tenaga kerja dan corporate culture-nya gitu. Dan dengan tata cara Weber, yaitu dengan organisasi dan leadership, dan juga learning and growth yang meningkat bagi perusahaan sehingga perusahaan punya kapabilitas tinggi sekali, bisa berumur ratusan tahun, dan sustainability-nya tinggi, dan juga value-nya juga tinggi ya. Dan tentunya untuk itu terkendali. Dia punya corporate governance yang baik dan juga kontrol yang bagus untuk pertumbuhannya. Nah, peta seperti ini kita butuhkan dalam situasi COVID-19. Kita lihat lagi peta sustainability perusahaan dalam mencapai tujuannya. Itu kita lihat mulai dari value of the firm, corporate asset, tadi corporate planning, workforce values and culture, organization and leadership, learning and growth, dan corporate governance and control. Itu ada skalanya. Kalau kita nih kuat nggak nih value of the firm-nya? Lemah nggak nih? Kalau perusahaan kuat dalam kondisi COVID-19 ini, dia bisa bertahan. Bagaimana corporate asetnya? Kuat tidak corporate planning-nya? Bagaimana culture budaya kerjanya? Organisasi leadership-nya seperti apa? Itu kadang-kadang tetap kuat walaupun dia di tengah badai coronavirus seperti dalam industri pariwisata saat ini kan. Tapi bagaimana caranya dia bisa bertahan dengan tata cara tertentu. Nah, governing dynamics-nya ini, kalau kita tadi melihatnya secara inward looking, bahwa petanya itu adalah searah jarum jam tadi, mulai dari value of the firm, corporate asset, corporate planning, tujuan akhir value of the firm, workforce and culture, dan seterusnya, sampai learning and growth dan value of the firm, itu adalah untuk melayani yang
outward looking yang sebelah kanannya, eksternalnya, yaitu searah jarum jam juga. Corporate asset itu misalnya untuk melayani purchasing power. Corporate planning rencana itu untuk supaya memenuhi kecenderungan mengkonsumsi dari konsumen gitu kan. Lalu workforce values and culture-nya itu untuk memenuhi harapan customer-nya, customer expectation. Organization dan leadership harus memenuhi pilihan customer-nya supaya memilih produk dan barang dan jasa perusahaan tersebut. Learning and growth itu dari perusahaan itu akan membuat customer satisfaction. Bagaimana learning and growth sebuah produk-produk yang sangat punya nama, baik misalnya katakanlah produk makanan, entah itu Indomie misalnya gitu, produk perbankan dengan layanan yang sangat baik, misalnya BCA, itu kan learning and growth-nya tinggi sekali, bisa untuk customer satisfaction, atau mau Mandiri misalnya, atau BNI atau BRI gitu ya. Nah itu membentuk customer value. Jadi customer trust yang diperoleh perusahaan dan customer value itulah yang peta-peta sustainability yang berjalan di dalam perusahaan. Dan di sini kita masuk dalam berbagai pasar bidang industri dan jasa. Jadi tadi sama saja, kita lihat petanya. Kalau pasar itu dari pasar yang tersedia, potensi pasarnya ada, lalu pasar yang dimasuki oleh berbagai perusahaan, supplier, barang dan jasa, target marketnya di mana, sehingga diperolehlah sales and profit dan growth dari market itu, dan share yang diperoleh oleh tiap perusahaan, market share yang diperoleh. Ini semua dilakukan oleh tadi itu, mulai dengan corporate asset, corporate planning, corporate culture-nya, corporate organization and leadership-nya, corporate growth-nya, sampai dengan corporate control-nya. Dan di sini nilai informasi yang dilakukan sekarang sudah ada big data namanya. Jadi info untuk available market itu ada, untuk potential market itu di manage, lalu untuk penetrated market itu di online kan, network ke pasar gitu kan, dan itulah terjadi sustainability dari perusahaan dan seterusnya gitu. Sehingga networknya itu dapat dipercaya. Nah ini oleh karena itu sustainability ini diarahkan untuk menjaga sustainability development dalam perspektif triple bottom line, bahwa tadi urusan supaya perusahaan memperoleh profit itu sejalan juga dengan planet, artinya environment-nya terjaga, dan juga social equity-nya, people-nya juga terjaga. Di sini digambarkan. Ini adalah triple bottom line. Jadi ekonomi perspektif itu juga dengan environment perspektif itu juga sustainable juga dengan people. Artinya sumber daya yang kita gunakan saat ini itu tidak akan berkurang atau musnah di masa depan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, tapi harus tetap ada untuk bisa dimanfaatkan generasi mendatang. Itu dari sudut environmental. Tapi kalau dari sudut sosial juga ada keadilan sosial di situ, ada nilai sosial di situ. Jadi tidak hanya semata-mata ekonomi, profit, dan juga monetary flow-nya, tetapi juga tentang kebersihan lingkungan dan sebagainya itu terjaga, dan juga tentang labor practice, lalu juga community prospeknya, human rights-nya, product responsibility-nya di dalam perusahaan itu terjaga. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Hanya kita summary-nya, kita perlu peta yang dalam masa COVID ini kita udah bisa melihat kecenderungannya adalah tadi berapa lama kita harus punya daya tahan setahun. Lalu kita tahu bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk tidak banyak melakukan investasi, lalu juga berjaga-jaga dengan keuangannya, berhemat, mengutamakan kesehatannya, tadi seperti tadi data-data, sehingga dari situ kita perlu menyusun peta. Peta itu kita perlukan, seperti kalau kita mau jalan kemana, kita ada di mana, mau kemana, dan dari mana. Peta pertumbuhan dan pengembangan, menyusun value networking, jadi untuk tetap kita punya nilai, dan menyusun kuadran keberlanjutan saat ini. Nah,
setiap perubahan dan pertumbuhan ada prinsip. Peta prinsip itu bukan sebuah jalan pintas. Kita membuat peta seperti tadi sumber daya perusahaan, corporate asset itu adalah sumber daya, kalau pribadi adalah kita. Dan kalau corporate planning, kita punya tujuan, pribadi juga punya tujuan. Kalau corporate values and culture, kita juga punya semangat. Organizational leadership, kita juga punya kepemimpinan diri. Kalau corporate profit and growth, kita juga punya pertumbuhan. Sehingga corporate katakanlah best practice-nya untuk supaya corporate value of the firm tadi, kita juga punya nilai gitu. Itu adalah principal center-nya. Jadi kita perlu suatu new level of thinking. Kita tidak menganggap bahwa di sana akan banyak corona dan sebagainya, tetapi kita harus punya pemikiran, pendekatan inside out, bukan out in. Inside out, kita mulai dari sisi dalam terdiri kita sendiri. Kita harus mikirin sumber daya kita harus sehat. Itu adalah aset utama kita, supaya kita confident tadi. Kita harus punya tujuan yang ingin kita konversi menjadi komitmen kita. Kita memiliki semangat yang menjadi fokus kita, walaupun di rumah kita tetap produktif gitu. Kita juga punya kepemimpinan diri, supaya kita lebih bisa memimpin tidak terkena dampak COVID-19. Kalau kita juga menjaga physical distancing, kita juga menjaga kebersihan, kita tidak terkena virus badan, juga tidak terkena virus pikiran gitu kan. Kita bisa tumbuh dan bernilai. Nah, inilah kira-kira value networking mind map-nya. Resource itu dari keberadaan kita, aset kita, produktivitas kita, rencana kita, tujuan kita bisa menjadi komitmen kita, workforce kita dari values menjadi integrity kita, fokus kita, arah kita penting sekali menghasilkan lebih efektif, growth kita menjadi mengarah ke kesempurnaan, value kita lebih bermakna, lebih bermanfaat gitu ya, dan unggul. Nah, inilah kira-kira template pola baku nilai sama sumber daya. And then berikutnya kalau menggunakan bahasa pasar itu resourceful, planning, enthusiasm, self leadership, achievement, meaningful. Ini untuk menghadapi masalah sekarang. Jadi kalau kita petakan, nilai kita adalah harus sehat. Utamanya itu sasaran sukses fisik dulu. Kita kelola. Sehat adalah untuk produktif. Kita perlu jadwal pribadi, mana yang kita susun prioritinya, mana yang lebih penting dan tidak mendesak, kita dahulukan. Kepribadian, kepemimpinan pribadi, pertumbuhan dan pengendalian diri. Dan ini kita bikin, saya mengambil dari 7 habit-nya Stephen Covey untuk menghadapi sekarang. Sumber daya tadi kita fokuskan menjadi daya tarik kita, menjadi kepemimpinan diri kita. Dari kiri inside out ini kita bikin kuadran dimensional dan menjadi nilai kita yang sejalan dengan waktu, menjadi kebiasaan kita, pikiran, tindakan, kebiasaan, dan karakter. Nah, ini kira-kira sehingga pertumbuhan kemandirian kita menjadi lengkap. Kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi petanya ada 1 jam ya, sorry ya agak lama. Mantap. Tapi agak nih. Pas banget 1 jam. Terima kasih Om Doni. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta kita. Silakan host atau co-host Bagus. Nah, buat pertanyaan pertama dari Vito Alfandi, Business Development dari Bureau Veritas Indonesia. Nah Om, ini dia nanya, apakah jika berarti kalau dalam triple bottom line tersebut yang diprioritaskan pasti utamanya kan pasti profit selain dari people dan planet. Nah, tapi dia bertanya jika saja profitnya sudah terganggu, maka 2P lainnya terkena imbasnya juga kan? Betul. Buat terkadang profitnya. Nah, terus bagaimana menurut Om, apakah triple bottom line tersebut masih bisa diaplikasikan dan terpenuhi dalam kondisi seperti sekarang ini Om? Ya, itulah sebenarnya ada yang menarik di sini. Karena sumber daya kita tuh tidak berkurang loh. Ya Om. Planet kita tuh tidak berkurang loh. Outbreak itu virus kan menurut WHO satu-satunya yang bisa memberhentikan virus itu adalah kalau kita ketemu vaksinasinya apa? Untuk ini vaksin virus itu kalau kita menemukan itu selesai.
Cuman berhentinya COVID ini itu tidak seperti kita on-off switching, cuman bersifat rollover. Artinya menurunnya itu menurun, tidak langsung sekaligus, tapi menurun Nggak langsung pelan-pelan. nol ya, nggak stagnan langsung kayak jurang gitu ya Om ya. Ya, Lebih langsung landai. perlahan sampai ini. Dan itu tidak mengganggu planet kita sebenarnya, tetapi mengganggu profit kita karena ada keterbatasan gerak kan dari dimensi ruang yang kita hadapin. Kita nggak tahu timelines-nya, tapi ada keterbatasan produksi, penurunan demand kan gitu, sehingga pengurangan profit gitu kan, sehingga itulah terjadi PHK di mana-mana kan begitu. Tetapi resource kita tidak berkurang mengenai planet. Sosial kita juga hanya fisikal. Makanya awalnya disebut social distancing dirubah oleh WHO menjadi physical distancing. Karena social distancing nanti kita nggak bisa dong pakai Zoom ini karena kita serba membatasi diri. Menggunakan media-media lain untuk berkomunikasi ya Om ya. Kalau sosial kita tetap berhubungan secara sosial, cuma kita tidak bertemu secara fisik. Gitu. Tapi secara virtual kita bisa bertemu, secara secara komunikasi online kita bisa bertemu kan gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Saudara Vito, itu kalau perusahaan saat ini profitnya berkurang, bukankah itu akan mengurangi juga 2P yang lain? Sebenarnya tidak, people dan planet tidak. Tetapi people terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, ini hanya masalah waktu. Jadi kita memang saat ini kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita fokus di present time bahwa kita tidak yang untuk pekerjaan-pekerjaan non esensial bisa dilakukan di rumah. Cuman kita ada penurunan permintaan sehingga kita membuat kita tidak profit, tetapi kita hanya memperlambat pertumbuhan, tidak merusak, tidak mengurangi 2P yang lain. Kita akan jaga itu momentumnya. Kita sebenarnya tidak rusak mengenai sosial kita kan enggak, people kita hanya yang sakit ya itu berkaitan, tetapi hubungan secara sosial kan tidak sebenarnya. Apakah dengan adanya coronavirus ini kita lebih banyak membenci orang kan tidak, kan gitu kasarnya kan? Apakah kita lebih banyak bermusuhan kan tidak, kecuali agak aneh sih memang kalau tiba-tiba ingin menyerang Iran seperti itu, agak bingung juga itu orang lagi virus kan gitu ya. Nggak ada kaitan gitu. Yang ada kaitan adalah keterbatasan gerak kita supaya wabah pandemik ini tidak semakin menyebar gitu. Saya kira hanya ada perlambatan pertumbuhan dari perusahaan karena adanya keterbatasan sosial, di mana itu tidak merusak planet kita, gitu kan, resource kita sebenarnya, gitu. Intinya seperti itu. Saya mau bertanya kalau ada sedikit saya mau pindah pendapat ya, ada di Amerika kemarin ini dan beberapa bulan ke depan akan ada protes, sudah terjadi protes dan akan terus ada protes. Protes soal lockdown, mereka menolak untuk lockdown. Tepat kemarin New York Times mengeluarkan berita bahwa protes lockdown ini sangat terstrukturisasi dan terorganize dengan baik. Pertanyaannya tuh gini, jadi mereka tuh pengen kerja sesuai dengan tema maksud pengen kerja. Mereka tuh pengen kerja, pengen dibuka lockdownnya. Lockdown dan kita semua menyebut mereka COVID-19 ya, karena sangat parah ya, sangat parah kan, karena mereka ngumpul semua dan mereka demo gitu. Nah, tapi di Indonesia sementara kita memang tidak ada protes, tidak ada endorse dari kelas menengah atas untuk protes dan menggerakkan massa gitu ya. Cuman di saat yang sama juga masalah profit tadi yang nyermin. Sebenarnya kelas menengah yang vulnerable dan kelas menengah satu itu kalau kita sehari-hari keluar Jakarta nih, ini orang masih pada kerja gitu, masih ngumpul semua gitu, dan tidak terbendung sebenarnya. PSBB-nya tidak bekerja dengan baik, dan itu juga karena banyak yang tadi gig ekonomi gitu, mereka kerja dapat harian gitu. Nah, menurut Om Doni, pendapat Om Doni gimana soal itu gitu? Apakah ada kemungkinan kita akan mulai ribut? Satu, kedua,
bagaimana menghadapi ekonomi yang begini gitu, karena social distancing jadi nggak kejaga sama sekali. Ya, PSBB-nya gagal total. ya. Ini memang kalau tadi lihat dari peta yang kita bikin ya, jadi problemnya itu. Kalau yang pertama saya akan komentari mengenai protes lockdown di Amerika. Tadi malam juga CNN sudah menyiarkan bahwa beberapa gubernur ya di Amerika itu akan melonggarkan, karena Trump itu sebenarnya kan memberikan kewenangan kepada gubernur, dia tidak ke pusat gitu. Pertama itu. Yang kedua, ada kekhawatiran dari Departemen Kesehatan Amerika kalau segera cepat-cepat lockdown ini dilonggarkan. Tetapi ada yang lebih ini lagi nih, Trump mendukung demo-demo anti lockdown ini. Kan baca ya, udah ini Trump mendukung demo-demo anti lockdown itu. Jadi emang ada dilema antara ekonomi dengan penyebaran pandemik ini, virus ini. Di satu sisi pandemi ini gila-gilaan, dari 2,6 juta di dunia ini kan 800 ribunya tuh ada di Amerika lebih kan gitu ya. Lalu di situ di Amerika juga 60 ribu orang kan bahkan lebih gitu ya udah meninggal. Sehingga ini kalau dibiarkan berlarut-larut ini bisa jutaan gitu kan. Tetapi di lain pihak pengangguran gila-gilaan, ekonomi turunnya itu seperti menukik. Yang semalam kan tadi dibilang dalam 5 minggu 26,5 juta orang Amerika langsung mendaftar sebagai pengangguran gitu kan. Sehingga ada pengennya sih kita pinter-pinter, cuma penyebaran ya resiko makin tinggi. Memang kita ada beberapa hal, cuman kalau ada masalah psikologi, tadi kita udah lihat dari datanya McKinsey itu 10% orang yang demikian paranoid dan terganggu jiwanya sehingga sangat pusing di rumah dan sebagainya, itu 10% ada yang seperti itu yang butuh terapis seperti hipnoterapi atau apa gitu ya. Cuman 10% aja. Tapi yang paling galau adalah kehilangan pekerjaan. Lebih dari kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan itu lebih galau lagi gitu. Sehingga oleh karena itu banyak negara di dunia juga pinginnya agak memperlonggar ini. Karena memang walaupun Amerika negara superpower, 95% lebih adalah dari ini non-employer dari UMKM, dari small medium enterprises, kehidupannya itu ininya lebih perekonomiannya gitu. Aktivitas ekonominya, sehingga dilema itu terjadi supaya yang paling bagus adalah begini, kita bisa menunda, kita berada dalam waktu yang tidak sama lagi seperti waktu belum ada COVID atau nanti kalau sudah tidak ada lagi COVID-19. Oleh karena itu pendapatan yang berkurang dan sebagainya itu adalah kita anggap itu adalah penundaan, seperti kita sedang membuat rencana dan berbenah diri ke depan. Kita fokus ke situ. Jadi kalau kita menyusun prioritas, kita sedang mengerjakan PR di dalam rumah gitu loh, Bang Nosa. Kalau kita terlalu agresif, tidak sabar dan ingin tidak yang tadi COVID tadi, itu semakin banyak yang akan jadi korban. Dan kita lupa bahwa aset yang terbesar yang dimiliki manusia non ekonomi adalah 2. 1 kesehatan, 2 waktu. Dua-duanya saling berkaitan. Kalau mati, waktu tidak ada. Kan gitu. Jadi kalau sehat ada waktu, sehingga sehat itu kalau ekstrim orang bisa menyatakan dia boleh bangkrut 10 kali, tapi kalau sehat nanti yang ke-11 dia bisa menjadi kaya raya begitu kasarnya, bisa menjadi konglomerat kalau sehat. Tapi dia boleh kaya raya tapi kena COVID, selesai sudah semuanya, meninggal misalnya gitu. Jadi kan kesehatan nomor 1 gitu. Jadi memang ada kelonggaran-kelonggaran tertentu, kelihatannya pembatasan sosial berskala besar ini lebih bisa lebih bisa diterima dibandingkan dengan lockdown total. Kira-kira begitu.
Ini kan permasalahannya tadi kita udah lihat yang Om Doni presentasikan dari beberapa macam sumber-sumber ekonomi yang akan mulai jatuh, tutup gitu ya, akan banyak unemployment dan pengangguran gitu dari situ. Betul. Khususnya pariwisata dan perhotelan gitu ya, sudah gila-gilaan banget. Kalau kita lihat dari beberapa website yang ingin ngasih sumbangan juga, ternyata tuh sumbangannya tuh di manufacturer yang pada tutup dan nggak bisa konversi. Berarti kan di satu sisi kedepannya ini 1 tahun ke depan akan ada 2 macam konversi penumpukan di satu bidang tertentu yang memang bukan sekarang, sama satu lagi pengangguran yang banyak. Nah, dibandingkan sama tahun 98 misalnya yang kurang lebih sama gitu, itu gimana ya? Good. Ini kalau siapa kemarin yang ngomong ya? Trump apa Fauci ya, Dr. Fauci yang dia bilang, wah, this is $1 billion question gitu katanya. Jadi gini, kalau di 98 sebenarnya kita krisis habis-habisan itu secara makro, tetapi secara UMKM tidak. Walaupun bagaimana kelihatannya aja karena ada dentuman politik di situ dan ada momen yang krisis politik berakhir, krisis ekonomi dibenahin kan sama presiden berikutnya kan. Misalnya waktu krisis moneter waktu itu zaman Bapak Pembangunan Pak Harto yang sudah senja diganti dengan Pak Habibie gitu. Kita harus ngakuin perbaikan luar biasa setelah momen krisis tersebut. Tapi UMKM tidak terlalu menderita. Yang sangat menderita ya konglomerasi, perusahaan-perusahaan besar. Kalau sekarang kita ada ketidakpastian waktu, kita ada pengangguran besar-besaran, kita ada penurunan permintaan besar, kerugian yang dialamin oleh para UMKM. Ini kalau menurut skema yang saya buat tadi, kalau kita lihat nanti di slide-nya, skemanya itu harusnya memang untuk golongan-golongan yang vulnerable dan miskin, mau tidak mau itu wajib sifatnya dikasih bantuan sosial. Sudah ada sekarang kan, cuman kecepatannya kurang. Seperti bantuan langsung tunai, walaupun itu 500.000, itu kan sangat bermanfaat bagi mereka. Di Bandung sudah, Jakarta sudah, sekarang sedang dijalankan seluruh Jawa Barat juga. Nah, itu wajib sifatnya. Nah, lalu kan yang tema yang sangat menarik hari ini sebenarnya adalah bagaimana peran kelas menengah. Kelas menengah ini kalau dia tidak mempersiapkan diri dan dia tidak fleksibel, dia hanya stuck in the middle gitu, nanti akan kehilangan daya saingnya pada saat ini momentum krisis ini sudah berakhir. Oleh karena itu dia benar-benar harus dia harus tetap berencana, ada fleksibel, ada komitmen bertarget, produktif, tetapi memang penuh kemandirian. Oleh karena itu kelihatannya tidak berkaitan, tetapi sangat berkaitan tadi yang saya ambil dari 7 Habit tadi. Dia harus tahu, dia harus punya komitmen, dia harus punya fokus, sehingga punya nilai-nilai mingguan yang dihasilkan. Karena kalau tidak, dia dengan mudah tergelincir ke bawah tadi, ke V dan P, vulnerable dan ini. Apalagi AMC ini, aspiring middle class. Dia harus punya produktivitas, punya inovasi untuk tetap dia pelajarin. Nah, itu untuk supaya doable, nggak ngomong aja nih karena gimana orang ini hasilnya Gojek sekarang, ya dia harus benar-benar mempersiapkan diri, dia harus punya value network dengan teman-temannya yang untuk GoFood, untuk juga GoSend dan sebagainya. Dia harus pandai-pandai ke situ. Di samping dia apalagi kalau dia juga punya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, buat pertanyaan selanjutnya dari Vito lagi nih Om. Dia nanya, Vietnam dapat meredamkan pandemi dengan cepat, bahkan mengklaim kembali normal. Kalau dari beberapa berita yang saya baca juga kayak dari 8 hari ke belakang dia sudah nggak ada COVID baru, pasien COVID baru, yang dimana dia nyampe beberapa hari akhir ini juga mengatakan sudah normal dan menormalkan kembali dan lockdown sudah tidak berlaku. Nah, menurut Vito menurutnya apakah penanganan COVID di Indonesia sudah benar secara itu, dan apakah alasan kenapa Indonesia bisa kalah mungkin secara ekonomi ataupun otoritas gitu?
mungkin. Ini kalau saya boleh langsung aja jawab nih. Ya, jadi boleh. jadi kayak seperti misalnya mengapa seorang karyawan kok tidak berhasil misalnya begitu. Kita kembali lagi kalau dari human resources management kan dulu rekrutmennya seperti apa gitu misalnya. Amerika juga begitu. Trump ingat ingin menuntut WHO, menyetop WHO karena merasa dia dibohongin awalnya nggak ada masalah gitu kata WHO dengan Cina dan sebagainya. Ternyata sangat masalah, ada 100.000 orang Cina ke Amerika gitu kan. Nah ini juga kita awalnya bagaimana, Vietnam waktu awal outbreak virus corona ini bagaimana, kalau di kita juga bagaimana, kita coba kalau kita lakukan seperti sekarang ini dari awal, kemungkinan kita bisa sama-sama Vietnam, akar awalnya. Tetapi ini banyak yang menyatakan ya, saudara-saudara harus hati-hati juga. Ini belum selesai tentang statistik. Dari WHO ada yang menyatakan, boleh dicek lagi sumber beritanya, bahwa sekarang kan Afrika sangat kecil. Tapi itu nanti pasca Eropa itu adalah menjadi epidemic center di sana, pandemi center di Afrika. Ini mainan waktu aja nih begitu loh. Ada yang menyatakan seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati. Kita nggak ada yang menyangka nih kita akan seperti ini. Itu yang tadi kita lihat prediksi-prediksi ITB, UGM kan 6.000 sudah melandai. Sekarang udah 8.000 kan gitu kasarnya. Dan seterusnya gitu. Dan April sudah selesai. Oh ini justru lagi kan. Jadi kita nggak bisa memprediksi itu. Kita juga nggak bisa melihat apakah Vietnam seperti itu gitu untuk seterusnya, kita nggak tahu. Tetapi keberhasilannya tidak lepas dari awal dia melakukan ini. Malaysia di lockdown lebih awal, sekarang kita lebih dari Malaysia. Pertama kan kita lihat seperti itu penyebarannya. Malaysia kan lebih cepat ributnya duluan dengan kita lebih besar. Sekarang dia cepat. Kemarin kecolongan Singapura karena ada imigran kan, tenaga kerja imigran yang ribuan kena itu. Kira-kira itu. Nah, kalau pertanyaannya ini yang berikutnya, apakah kita sudah tepat? Lumayan. Cuman yang sangat dikhawatirkan orang-orang adalah penyebaran tadi. Data itu kan Jakarta menurun, menyebar ke daerah-daerah, makanya langsung mudik dilarang. Semalam juga ribut kan, mudik dilarang, ribut Kak. Tapi yang kita juga kadang-kadang begini ya, melihat seseorang itu kan nggak bisa hitam putih. Kita ngelihatnya orang yang kenapa Bapak mudik gitu ditanya, saya mau makan apa? Di sini kan saya udah nggak ada kerjaan gitu. Ya kita juga mau, itu kan kalau kita jadi dunia kita akan sangat berbeda kita komentarnya. Kalau itu merasa bukan dunia kita, itu ngapain orang itu? Tapi kalau kita jadi dia bagaimana gitu? Dalam kondisi mau makan apa? Saya udah nggak ada kerjaan apa-apa gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah diskusi yang masih panas sebenarnya. Kita baru mulai panas. Tapi sudah jam segini ini. Benar sekali. Mungkin kita ada sesi-sesi selanjutnya kita. Mungkin kita akan bikin lagi sesi selanjutnya yang lebih spesifik, kita pecah-pecah yang lebih spesifik lagi. Intinya saya mungkin akan sedikit menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah kita sudah melihat bagaimana mengenal bagaimana kondisi makro dan kondisi mikro kebanyakan orang dari statistiknya yang tadi Om Doni kasih. PR kita selanjutnya sebenarnya kita harus sebagai kelas menengah ya, kita harus cari posisi kita di mana sih dalam tadi 4 tadi gitu. Apakah kita kelas menengah yang menuju ke upper, apakah kelas menengah yang menuju ke vulnerable gitu. Jangan-jangan ya karena kan beda-beda kan. Ini nanti abis ini masing-masing kita penting. Bagus. Ya, kita cari dulu di situ. Posisi kita di mana sih satu itu ya. Posisi kita di mana? Masing-masing orang akan beda-beda gitu. Ada orang yang kelas menengah tapi punya saudara yang kelas bawah atau miskin gitu, dan tadi tuh kaum miskin kota ataupun kaum miskin desa, sebenarnya kemiskinan itu mesti dilihat dengan apa ya, dengan cara orang miskin itu sekarang tuh kondisi yang kayak orang manusia purba gitu sebenarnya. Yang disebut miskin Bank Dunia itu kan manusia purba gitu. Manusia purba di mana di mana semua itu orang nggak pakai sendal, dia mesti cari air kemana gitu, sangat jauh. Jadi miskin tuh segitu parahnya gitu. Dan itu sedikit sekali orang miskin, sedikit banget. Sekarang lebih banyak orang yang vulnerable sama orang yang menuju middle class gitu. Dan kita ada di mana di antara itu penting sekali untuk kita tahu. Satu itu, kedua menghitung aset kali ya.
Habis ini kita ngitung aset sosial kita, teman-teman kita siapa, saudara kita siapa, aset material kita punya apa, siap-siap gitu kalau ada apa-apa gitu ya. Dan untuk konversi juga kan kita perlu hitung aset itu. Kayak itu sih, itu yang paling penting, dan kedepannya kita bisa siap-siap bergerak, karena benar kata Om Doni tadi, ini kalau Jakarta sampai tetap nggak boleh mudik apa segala, ada orang-orang yang mesti kita minimal kita tanggung supaya nggak ada kriminalitas tinggi gitu, nggak ada pengangguran yang nggak bikin kita rugi banget. Plus juga tetap hati-hati dengan dunia luar ya, karena mereka tetap kerja dan kita tidak bisa melarang orang kerja gitu, karena mereka butuh uang. Teman-teman dari dunia film pun sekarang sudah mulai syuting, dan itu tidak boleh sebenarnya sama pemerintah. Tapi toh 1 minggu ini udah mulai syuting, diam-diam banyak yang mulai syuting gitu. Itu bahaya banget. Tapi kita mau ngomong apa, mereka nggak punya tabungan gitu. Akhirnya kan akhirnya kita harus bikin sendiri lah jaringan sosial kita harus sehat, dan kita mesti bikin mereka juga minimal tetap bisa hidup lah. Kayaknya dari kayaknya cukup segitu aja Males Baca hari ini. Terima kasih buat Om Doni dari Bandung. Terima kasih sudah mengisi. Terima kasih juga untuk Bagus dan Zara untuk menjaga kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada panitia, ada Igi dan ada Bimo juga, ada soundman kita, ada Rojak dan ada Bering yang mensupervise semua ini. Terima kasih hari ini dan selamat buka puasa ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.